Pemirsa, bahwa manusia diciptakan oleh Allah menurut gambar dan rupanya pada hari ke-6, tentu kita semua sudah mengetahuinya, bukan? Apakah saudara juga mengetahui bahwa manusia diciptakan melalui perundingan ilahi? Apa maksudnya perundingan ilahi? Dan bagaimanakah penjelasannya? Saudara dapat memahaminya dengan membaca buku berikut ini. Buku ini ditulis oleh Pendeta Esra dan diberi judul Manusia. Sebuah buku rohani yang menyoroti pandangan Alkitab tentang manusia dari sudut penciptaan, di mana manusia diciptakan dengan sejumlah keunikan yang tentunya tidak dimiliki oleh makhluk lainnya. Selain mengemukakan konsep teologis, dalam buku ini juga akan disertakan aplikasi praktis dari konsep yang dimaksud. Buku yang sangat baik sekali untuk mengisi literatur dan juga untuk menambah wawasan rohani kita. Bila berminat, saudara dapat menghubungi kontak person yang akan ditampilkan di layar saat ini. Terima kasih. Baik, kita akan melanjutkan ke pertanyaan berikutnya. Saya ingin bertanya, maksud dari Mazmur 127 ayat 2, Pak. Sia-sialah kamu bangun pagi-pagi dan duduk-duduk sampai jauh malam, dan makan roti yang diperoleh dengan susah payah, sebab ia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Apa maksudnya, Pak? Ya, apakah itu berarti bahwa berkat datang saat kita tidur? Ya, gini, kalau kita lihat konteks Mazmur ini, mulai dari ayat 1, Mazmur ini sebenarnya berbicara tentang tidak ada manfaatnya setiap usaha manusia kalau tanpa Tuhan terlibat di dalamnya. Itu konteksnya seperti itu. Seluruh pasal itu, ya. Misalnya dalam ayat 1 saya dibilang, jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Iya. Jadi usaha dan kerja keras manusia, kalau Tuhan tidak ikut memberkati di dalam, Tuhan tidak ikut campur tangan di dalam, maka tidak mungkin ada keberhasilan. Nah, itu inti Mazmur itu seperti itu. Karena itu kalau di ayat 2 dikatakan sia-sialah kamu bangun pagi, kerja banting tulang seperti orang Yahudi yang memang pergi pagi pulang sore, dan baru sore setelah mereka pulang, ya mereka boleh menikmati makanan mereka yang enak di rumah mereka. Tapi ayat ini berkata bahwa dia memberikannya kepada yang dicintainya pada waktu tidur. Ini tidak harus diartikan bahwa berkat itu datang saat kita tidur. Maksudnya adalah bahwa berkat atau rezeki itu diberikan oleh Tuhan terlepas dari jasa orang itu. Ya. Dengan usaha kerja keras kita, sebenarnya kalau misalnya Tuhan tidak berkati, tidak ada manfaat apa-apa. Tidak bisa mendatangkan apa-apa. Jadi maksudnya adalah bahwa rezeki yang Tuhan anugerahkan atau Tuhan berikan itu sebenarnya adalah suatu anugerah, satu karunia, ya. Jadi bukan jasa manusia yang membuat dia bisa diberkati, yang membuat dia berhasil dari hidup, tapi semata-mata hanya kasih karunia atau anugerah dari Tuhan. Tapi ayat seperti ini bisa membuat orang bilang mengabaikan peranan manusia untuk bekerja. Sebenarnya tidak juga, karena dalam Mazmur ini juga dia tidak mengatakan manusia jadi pasif. Kalau kita melihat misalnya ayat 1 ya, jikalau bukan Tuhan membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangunnya. Berarti ada usaha orang untuk membangun. Jikalau bukan Tuhan yang membangun rumah, sia-sialah usaha orang membangun. Orangnya membangun. Kalau orangnya tidur terus, tidak jadi bangunan. Ya. Jikalau bukan Tuhan yang mengawal kota, sia-sialah pengawal berjaga-jaga. Pengawalnya harus berjaga-jaga. Tapi kalau pengawal berjaga tanpa Tuhan, ya sudah, tidak ada arti apa-apa. Ya. Tapi kalau Tuhan mau memberikan keamanan, ya harus dibarengi dengan pengawalnya berjaga-jaga. Nah, karena itulah maka diberikannya, dia memberikannya kepada yang dicintai waktu tidur, itu bisa menimbulkan kesan mengabaikan peran manusia. Karena itu ada komentar menarik dari Mary Barth dalam bukunya
buku tafsirnya tentang Mazmur ini, saya mau bacakan komentarnya Mary Barth ini dalam bukunya. Dia mengatakan begini, penerjemah Yunani nampaknya takut kalau seseorang mau mencobai Allah dan menunggu tanpa usaha untuk melihat apakah ia dikasihi Allah dan diberkati sekalipun dia tidak bekerja. Kita pun mengenal orang yang pernah sakit parah atau ditimpa kemalangan dan ditolong keluarganya. Dan meskipun dia sudah sembuh, dia masih mengharapkan perhatian yang berlebihan. Sikap ini dikatakan regresif. Kembali pada waktu kanak-kanak yang dikasihi meskipun mereka tidak melakukan apa-apa. Untuk mencegah salah paham yang berbahaya itu, penerjemah Yunani mengatakan bahwa Tuhan mengaruniakan tidur atau istirahat yang menyegarkan pada orang yang lelah karena kerja. Hal ini pun tepat. Orang yang mempercayakan diri dalam usahanya kepada Tuhan dapat tidur lebih nyenyak daripada orang yang terus-menerus hanya berangan-angan. Amsal pasal 3 ayat 24. Ya. Jadi memang ada sebuah peringatan supaya tidak menjadikan kalimat itu menjadi dukungan bagi kemalasan. Ayat itu hanya mau berkata bahwa semua rezeki kita, semua berkat kita sebenarnya hanya karunia Tuhan yang harus disyukuri. Kita boleh bekerja, tapi itu ada karunia Tuhan di dalamnya.